Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah mahasiswa Bapak semuanya, kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai membaca dan menulis karangan populer. Ya. Yang pertama kita akan masuk kepada membaca kritis, ya. Kita sebagai mahasiswa, kita harus mampu membaca secara kritis, yaitu suatu keterampilan yang harus kita miliki untuk menemukan sesuatu yang kita cari dalam sebuah bacaan. Jadi, tekniknya harus cara membaca cepat, bergantung pada sikap, antusias, dan kesiapan kita. Ya, ketika kita ingin membaca kritis, kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita tidak mendapatkan isi dari hasil bacaan tersebut. Tetapi kita tetap dengan sikap dan antusias yang sama, sehingga apa yang kita baca itu cepat kita pahami dan bisa kita ambil kesimpulan secara cepat dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, inilah yang disebut sebagai membaca secara kritis. Nah, langkah-langkah dalam membaca secara kritis ini, yang pertama adalah pengetahuan apa yang sudah saudara miliki sebelum membaca sebuah tulisan. Nah, jadi ini hal penting yang harus kita miliki sebelum kita masuk kepada membaca sebuah tulisan atau sebuah artikel. Sehingga ketika kita melihat sebuah judul, ya, misalkan judul tentang perekonomian, ya, kita sebelumnya seharusnya kita sudah membaca mengenai perekonomian atau melihat perekonomian yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian pengetahuan yang telah kita miliki ini bukan menjadi sebuah dasar, sehingga apa yang kita baca itu akan cepat kita serap dan akan cepat kita memahami isi dari sebuah tulisan. Kemudian tetapkan sasaran, ya. Apa tujuan kita membaca ini, ya? Kita ingin tahu hasil kesimpulan dari hasil bacaan kita ini, ya, mengenai tulisan, mengenai isi, yaitu kita harus memahami semua yang ada di dalam sebuah tulisan tersebut. Kemudian kita harus mencari gambaran umum sebuah bacaan, ya. Kita bisa lihat daftar isi, daftar indeks, kata pengantar, dan abstraknya. Nah, ini juga harus kita perhatikan ketika kita ingin membaca sebuah buku, ya. Kemudian ada tinjauan awal, ya. Ini adalah kita mulai mencari poin-poin penting sesuai dengan tujuan dari sasaran yang kita lakukan. Kemudian lakukan sebuah pendalaman, ya, yaitu kita mulai melakukan memahami materi bacaan secara terperinci. Ya, mungkin kita bisa saja mengulang kembali apa yang menjadi bahan bacaan itu agar kita benar-benar memahami maksud dari tulisan tersebut, ya. Itulah cara membaca secara kritis yang harus kita lakukan agar kita tidak mengalami apa yang disebut sebagai ketidakpahaman, tidak mengerti dengan sebuah tulisan tersebut. Ya, kemudian berikutnya ada pembahasan ulang, yaitu ini berfungsi sekali, ya, kita untuk meneliti apakah sebuah sasaran yang sudah dicapai atau belum. Nah, cara-cara dari teknik penyajian karangan populer ini bermacam-macam, ya. Yang pertama ada narasi, kemudian deskripsi, kemudian eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Nanti kan sama-sama kita jelaskan bagaimana teknik penyajian karangan populer tersebut satu persatu. Baik, kita akan masuk kepada teknik narasi. Teknik narasi adalah suatu bentuk karangan yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya, ya, tentang peristiwa pada suatu waktu kepada pembaca. Nah, hal terpenting ini yaitu membaca seolah-olah kita memang melihat atau mengalami sendiri
peristiwa yang ada di dalam sebuah bacaan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah teknik narasi. Nah, dua bentuk narasi, yang pertama ada narasi sugestif dan narasi ekspositoris. Apa itu narasi sugesti? Ya, narasi sugesti atau imajinatif ini merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sedemikian rupa sehingga merangsang daya khayal para pembaca. Ya, ini lebih menitik beratkan pada penggunaan kata-kata konotatif. Ya, narasi sugestif ini bisa berupa wacana fiktif seperti dongeng, cerpen, novel, dan roman. Ya, ini misalnya adalah sebuah cerita-cerita yang bisa membuat kita berkhayal, ya, berkhayal, memikirkan, sehingga kita mulai merasakan apa yang terjadi di dalam sebuah bacaan tersebut. Ya, bisa di dalam bentuk dongeng tadi, cerpen, novel, dan roman. Ya, dan banyak kita lihat orang ketika membaca novel ada yang bisa marah, menangis karena dia memang tersugesti, ya, tersugesti. Memang cerita di dalam sebuah tulisan tersebut membuat dia ikut merasakan hatinya, baik itu marah, sedih, sehingga itu disebut sebagai teknik narasi sugesti. Kemudian ada disebut sebagai narasi ekspositoris, ya, yaitu bentuk karangan yang sebaliknya dari karangan narasi sugestif. Nah, narasi ekspositoris ini dia bersifat non-fiktif, yang disajikan dengan bahasa denotatif dan tujuan utama bukan menimbulkan daya imajinasi, ya, melainkan menambah pengetahuan pembaca dengan pemaparan yang rasional. Nah, narasi ekspositoris ini seperti sejarah, biografi, dan autobiografi. Ini adalah narasi ekspositoris. Kita tetap bisa merasakan apa yang terjadi di dalam sebuah bacaan narasi ini, ya. Tetapi ini bukan dalam bentuk cerita menuntut kita untuk mensugesti kita, ya, seperti dari narasi sugesti. Nah, ketika kita membaca seperti sebuah sejarah, biografi, dan autobiografi, kita bisa melihat, ya, kita bisa seakan-akan kita bisa melihat bagaimana keadaan pada waktu itu, ya, yang ditulis di dalam sebuah tulisan yang berbentuk teknik narasi ini. Kemudian ada teknik deskripsi. Teknik deskripsi adalah bentuk tulisan yang melukiskan objek yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan pembaca. Ya, jadi ada dua sikap yang dapat mempengaruhi pikiran. Yang pertama, penulis, yaitu sikap subjektif, dan kedua, sifat subjektif. Ada objektif dan subjektif. Apa itu subjektif atau deskripsi secara realistik atau realita? Ini sesuai dengan keadaan yang dilihatnya, ya. Misalkan dari tulisan tersebut ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh penulis di dalam sebuah bacaan tersebut. Kemudian ada teknik objektif, ya, atau deskripsi impresionistis. Ini penulis dia turut menginterpretasi pandangan dirinya terhadap benda yang dilukiskannya. Ya, ini bukan saja dia melihat keadaan yang sebenarnya, seorang penulis menuliskan di dalam karyanya, tetapi dia juga memberikan masukan atau memberikan pandangan terhadap tulisannya tersebut, sehingga mempengaruhi orang untuk memikirkan atau memberikan interpretasi baru lagi terhadap tulisan tersebut. Kemudian ada disebut sebagai teknik eksposisi. Ya, ini adalah karangan eksposisi atau paparan, ya, adalah bentuk karangan yang memaparkan atau memberitahukan suatu informasi kepada pembaca dengan tujuan memperluas wawasan pembaca tanpa ada pemaksaan. Ya, contohnya ada karangan eksposisi di dalam media massa seperti pembentukan informasi terkini. Kemudian ada tips dan opini. Nah, ini bisa kita lihat di dalam koran-koran, ya, media massa. Ini biasanya bisa kita lihat misalkan opini seseorang atau tips yang diberikan oleh seseorang, oleh penulis atau oleh
orang yang ahli di bidangnya, ya bisa kita lihat dengan menggunakan teknik eksposisi. Kemudian ada teknik persuasi, ya, yaitu karangan persuasi adalah bentuk perjanjian karangan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Tujuan dari akhir karangan ini adalah adanya sebuah kesepakatan, ya. Kemudian ada teknik persuasi, ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan pada teknik persuasi. Yang pertama yaitu kredibilitas seorang penulis, ya. Kredibilitas yang dimiliki oleh penulis ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan teknik persuasi, ya. Kemudian kemampuan penulis dalam menyugesti seorang pembaca, ya, kemampuan apa yang dimilikinya sehingga dia mampu dengan menggunakan tulisannya dapat menyugesti pembaca yang membaca tulisannya tersebut. Kemudian teknik persuasi ini juga harus memiliki bukti-bukti, ya. Bukti-bukti misalkannya apa, dari tulisannya tersebut, misalkan dia dalam bentuk promosi, misalkan apa yang sudah bisa dilakukan dari produk yang dihasilkan tersebut, ya. Kita harus menunjukkan bukti-bukti dari penulisan yang menggunakan teknik persuasi ini. Contohnya yaitu persuasi iklan, persuasi politik, persuasi pendidikan yang bisa kita lihat di media massa dan di berbagai sektor media lainnya. Kemudian ada yang disebut sebagai teknik argumentasi. Ini adalah karangan argumentasi. Ini adalah bentuk karangan yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain dengan cara merangkaikan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat diketahui apakah suatu pendapat itu benar atau tidak. Ya, ini disebut sebagai teknik argumentasi. Terdapat 3 inti karangan dari argumentasi, ya. Yang pertama, bagian pendahuluan. Ini membahas pentingnya persoalan, lalu ada latar belakang, historis, dan penetapan secara tepat titik ketidaksepakatan yang akan diargumentasikan, ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu tubuh dari argumen itu sendiri, yaitu pembahasan masalah dengan menyajikan fakta-fakta yang dapat diuji kebenarannya dengan cara induksi dan dedukasi, analogi, dan lain sebagainya. Kemudian bagian ketiga harus ada kesimpulan, ya, harus ada kesimpulan. Jadi teknik argumentasi ini adalah teknik yang digunakan dengan cara yang sangat rinci sekali, ya, dari pendahuluan, kemudian ada tubuh argumen yang berisi fakta-fakta yang dapat diuji kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan dari hasil pengujian tersebut, ya. Demikianlah beberapa teknik yang bisa saya sampaikan mengenai penyajian karangan populer. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.